Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin an-nuril musbil nisyan bi nurih fi kulli lamhatin wa naqasin adada ma wasi'ahu bil mukamil. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah menunaikan kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah kita akan memenuhi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya, yakni mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang akhlak, yakni tentang ketamakan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa tamak itu ada dua. Ada tamak yang positif, ada tamak yang negatif. Kita juga sudah jelaskan bahwa tamak yang positif itu menjadi karakter Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya akan sampaikan ketamakan positif yang ditunjuk oleh beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah ketamakan positif, yakni mengharapkan dengan sangat kuat dan penuh tekad terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketamakan positif itu mengharapkan dengan sangat kuat dan penuh tekad agar digolongkan dalam kelompok orang-orang soleh, digolongkan dalam kelompok orang-orang saleh. Dan yang ketiga, ketamakan positif adalah mengharapkan dengan sangat kuat dan penuh tekad untuk dimasukkan ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Yang keempat, ketamakan positif adalah senantiasa mengharapkan dengan kuat dan penuh tekad ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini empat tamak yang Al-Quran nyatakan sebagai tamak positif. Mari kita jelaskan satu-satu. Tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menjelaskan itu adalah Quran surah As-Sajdah ayat 16. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung atau tubuh mereka itu jauh dari tempat tidurnya untuk salat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji. Jadi kita setiap malam Jumat ini ayat dibaca. Tatajafa junubuhum anil madaji. Orang yang tubuhnya, lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Maksudnya itu kan kalau kita tidur itu yang melekat ke tempat tidur itu kan tubuh. Bahkan kalau kita mirip kayak lambung begitu. Quran kasih semacam isyarat mengatakan, bahasa isyarat mengatakan tubuhnya itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya orang yang sering bangun salat malam, dia akan meninggalkan tempat tidurnya
untuk kemudian berdiri bermunajat dengan Allah. Karena itu di ayat selanjutnya disebut yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Mereka itu seraya berdoa dan mereka bermunajat kepada Allah dengan penuh rasa takut akan siksanya dan penuh harap tamak, penuh harap akan rahmatnya. Lalu disebut di dalam ayat ini wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka yunfiqun, mereka menginfakkan. Di sini ada 3, yang ada 4 lah. Pertama, orang yang mampu. Jadi pertama mampu meninggalkan tempat tidurnya. Setelah dia tinggalkan, dia berdiri munajat menghadap Allah. Apa itu dalam keadaan sholat atau berdoa, atau mungkin baca Quran, atau mungkin zikir. Itu pilihan ada, Bapak. Jadi qiyamul lail itu bukan hanya sholat. Qiyamul lail, kalau Bapak lagi tidak kuat sholat misalnya, Bapak bisa baca Quran. Itu qiyamul lail. Bapak mungkin tidak kuat sholat, Bapak bisa zikir. Itu qiyamul lail namanya. Bapak bisa berdoa, baca wirid tertentu atau doa tertentu. Itu qiyamul lail. Atau mungkin Bapak mengkaji Quran. Imam Syafi'i itu pernah bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal sangat kagum kepada Imam Syafi'i, sehingga setiap dia berbicara di keluarganya, dia selalu sebut Imam Syafi'i. Ada anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan, itu sangat cerdas, sehingga ketika Imam Syafi'i datang bertamu sama beliau di rumahnya, dia betul-betul perhatikan Imam Syafi'i. Salah satu yang dia perhatikan Imam Syafi'i adalah waktunya makan, kuat sekali makan, banyak dia makan. Waktunya salat malam, dia tidak melihat Imam Syafi'i salat malam. Dan yang ketiga yang dia perhatikan, Imam Syafi'i waktu salat subuh tidak berwudu. Itu yang diperhatikan semalam ini. Singkat cerita, duduklah mereka bersama bertiga. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ya wahai Imam Syafi'i, anakku itu terheran-heran dengan 3 hal terhadap apa yang engkau lakukan. Yang pertama, engkau banyak makan. Banyak makan. Yang kedua, kamu tidak salat malam.
melaksanakan apa yang dibolehkan Tuhan untuk menjauhkan diri dari yang haram. Jadi hukum mubah. Kenapa ini disebut kebolehan? Padahal definisi mubah itu kalau dilakukan dapat definisi mubah itu mau dilakukan, mau tidak dilakukan, sama-sama tidak dapat paham? Tapi kalau yang mubah ini saya niatkan agar terjauh dari yang haram, maka itu bernilai. Jadi lakukan yang mubah untuk maksud terbebas dari yang haram. Seperti makan, minum, itu mubah. Dan kita lakukan itu untuk menjauhkan diri dari yang haram. Itu satu. Imam Syafi'i bilang saya makan karena saya yakin bahwa apa yang engkau berikan kepadaku itu adalah haram. Itu alasan pertama. Kemudian Imam Syafi'i tidak salat tahajud. Ini terkait dengan kita punya pembahasan. Ketika ditanya, kenapa saya tidak salat tahajud? Karena malam itu saya menyelesaikan kasus hukum umat Islam 33 banyak. Kalau saya salat tahajud, yang dapat hanya saya. Tapi kalau saya berpikir belajar menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi umat Islam, itu yang mendapatkan nilainya bukan hanya saya, tapi masyarakat lain. Saya sering dilematis, Pak. Salat atau belajar. Misalnya saya membuat kajian ini, saya belum bikin dia punya materi, itu biasa dilematis. Salat. Bangun jam 3, langsung buka laptop, belajar, bikin slide dan sebagainya. Tiba-tiba sudah hampir setengah 6, setengah 5. Saya harus tinggalkan rumah karena saya jauh ke sini ada setengah jam. Misalnya seperti itu. Yang mana saya lakukan? Saat malam atau bikin slide. Nilai bikin slide satu, jangan sampai saya menyampaikan materi yang keliru. Menyampaikan materi yang keliru. Contoh, misalnya ini. Orang sering membahas anfusakum wa ahlikum nara. Dia bilang, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu ada orang paham, ini ayat dalil bahwa dosanya istri ditanggung sama suami. Salah paham ini. Pandangan ini bertolak belakang
Lalu bagaimana? Bangun sudah salat belum? Karena ini tanggung jawab saya. Selama dia belum bersuami, tanggung jawab saya. Bahkan setelah saya dia bersuami pun masih tanggung jawab saya. Tapi daya dorongnya bukan lagi kewajiban, tapi kasih sayang. Bukan lagi kewajiban, tapi kasih sayang. Atau kebajikan. Saya sering bertanya sama anak-anak mahasiswa saya, apakah orang tuamu yang membiayaimu sekolah itu kewajibannya atau kebajikannya? Rata-rata jawab kewajiban. Saya bilang, kalau kau bilang kewajiban dan kau pernah bilang berkata kepada orang tuamu minta sesuatu, minta uang misalnya 500.000, tapi orang tuamu hanya punya uang 50.000, lalu dia kasih uang 50.000, lalu dia bilang tidak cukup ini bapak. Lalu kau bilang kan tidak ada uangku. Lalu kau bilang kamu itu kewajibannya apa? Kau berdosa sama bapak. Kenapa saya bilang itu? Karena di umur engkau sudah mampu berusaha, kewajiban ke bapakmu itu gugur. Tapi saking baiknya bapakmu, dia bilang kamu harus kerja dulu nak. Nanti semua biaya sekolahku saya tanggung. Maka itu kebajikan, bukan lagi kewajiban. Maka itu kewajiban, bukan lagi kewajiban. Maka orang tua itu melakukan anak dan istri, anak-anaknya itu dua latar belakangnya. Dia sebagai kewajibannya dan sekaligus sebagai yang mana lebih banyak kewajiban atau kebajikan? Ya kebajikannya. Karena yang diwajibkan juga sebagai sebuah kewajiban. Itu namanya ku-am-usah. Ini ayat tidak menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab atas dosa-dosa istrinya. Nah, itu contoh pemahaman. Kami ini memahami, memberikan pemahaman yang benar. Itu penting sekali. Itulah alasan, misalnya saya tidak ambil salat sunnah, tapi saya harus belajar dan buka buku, setiap buku, untuk bisa saya menyampaikan yang benar. Itu alasan Imam Syafi'i mengatakan saya tidak salat tahajud karena saya menyelesaikan 33 masalah umat. Lalu ditanya, kenapa kau tidak berwudu? Anakku melihat kamu tidak berwudu, ya wahai guru. Imam Syafi'i bilang, karena sejak salat Isya sampai subuh wuduku tidak batal. Wudunya tidak batal. Apa yang membatalkan wudu? Keluar angin, keluar air dan sebagainya, atau tertidur lelap. Berarti Imam Syafi'i dan berarti itu. Itu misalnya. Maka berdiri menghadap Allah itu sebuah rahmat. Lalu di sini muncul, yad'una rabbahum, dia berdoa. Ketika dia berdoa, di hatinya dua yang kontraproduktif, tapi bersinergi. Kontraproduktif, tapi bersinergi. Saya kasih contoh yang sangat konkret, kontraproduktif dan bersinergi. Gimana? Kalau saya jalan bersamaan kayak kiri dengan kanan, tidak kontra. Tapi
agamanya dan tamak berharap atas rahmat Allah. Jadi kalau orang berdoa itu hati di antara dua ini, takut akan siksa Allah dan tamak berharap akan rahmat Allah. Yang keempat, dia menyimpangkan sebagian rezeki. Keempat-empatnya ini, Bapak Ibu sekalian, itu rahmat Allah. Maka siapa yang berada di sini, itu rahmat Allah. Itu yang kita harap. Kita harap mampu bangun malam. Kemarin kita sudah jelaskan itu. Apa sebabnya kalau tidak mampu salat malam? Karena mungkin dosa dari akhlaknya yang buruk terhadap anak dan istrinya, atau terhadap suami dan anaknya, atau terhadap orang kedua orang tuanya saja dia tidak mampu. Jadi asal kemarin. Jadi semua ini adalah rahmat Allah yang kita tamat. Mesti mengharap kuat, tamat, lupa, rakus akan itu. Kita tidak, kan bahasa Indonesia yang kurang bagus kalau saya makan rakus saat malam. Bahasa Arabnya lebih tepat, tamat, meninggalkan tempat tidur. Ingin sekali dia tinggal
Jadi kita itu mengharapkan rahmat Allah. Maka ketika kita berdoa, mau salat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau berdoa, dua kata ini, al-khawf wa tama' atau waraja, takut dan harap, hadirkan secara seimbang di dalam hati kita. Hadirkan secara seimbang. Hadirkan secara seimbang. Jadi kita minta kepada Allah hadir dalam keadaan takut. Jangan-jangan doaku tidak diterima. Jangan-jangan saya neraka. Pada saat yang bersamaan hadirkan rasa harap. Allah akan Maha Rahmat. Rahmatnya mengalahkan ghadabnya. Dia sudah mewajibkan dirinya untuk memberi rahmat. Maka khauf dengan raja, takut dengan berharap, tamak, ini seimbang. Pesawat itu kalau seimbang ini bisa terbang tinggi. Maka khauf dengan raja, saya senang mensimbolkan dengan dua sayap pesawat untuk bisa tinggi, terbang tinggi menuju kemuliaan di sisi Tuhan. Dan tidak boleh tidak seimbang. Bapak kalau bapak lagi taat-taatnya kepada Allah, ibu lagi rajin-rajinnya salat, menguat dah pengharapan akan surga. Menguat ya. Pada saat yang bersamaan dia bisa mengurangi rasa takut kepada neraka. Bisa begitu ya? Atau kita balik, lagi senang-senangnya berdosa, menguat ketakutan kepada neraka. Pada saat yang bersamaan berkurang harapan untuk surga. Kalau ini yang terjadi, maka kita berada pada posisi orang yang bersandar kepada amalnya, seperti yang saya jelaskan di pembahasan pertama al-hikmah itu. Maka dia harus seimbang. Maka ketika orang berdosa, melakukan dosa, tenggelam dalam dosa, maka di situ dia harus berimbang antara rasa takutnya kepada neraka, keadilan Tuhan sampai dia dimasukkan ke dalam neraka, dengan harapannya untuk senantiasa mendapat ampunan Allah. Kenapa harus seimbang Bapak sekalian? Karena kalau rasa takutnya menguat, harapannya melemah, dia bisa putus asa. Dia bisa putus asa. Atau sebaliknya, harapannya kuat, tapi takutnya menjadi melemah, bisa dia sombong. Dia bisa mengatakan hebat mantu amal. Nah, itulah sebabnya dalam beramal yang ditakuti 3, 4. Takutlah sama riya, takutlah sama sum'ah, takutlah sama ujub, dan takutlah pada kesombongan. Ini yang harus hadir dalam beramal. Kita rajin salat, kita rajin puasa, kita rajin zakat, kita rajin baca Quran, selalu hadirkan ketakutan ini. Maka kita ketika baca ibadah, kita bilang, ya Allah, bebaskan aku dari dia, lindungi aku dari dia, lindungi aku dari sum'ah, lindungi aku dari ujub, lindungi aku dari takabur. Menyombongkan amal itu merusak amal Bapak. Dia menghancurkan amal. Pada saat yang bersamaan kita mengharap supaya Allah terima. Kita punya Allah ampuni. Jadi seimbang. Itulah ada ayat yang mengatakan yukhrijuhum minadh-dhulumat
yukhriju hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tapi dia juga wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati, di satu sisi dia bilang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Contoh-contoh yang konkret. Telur keluar dari ayam. Ayam hidup tak? Telurnya dapat. Tapi sebentar ayam keluar dari telur. Ayamnya hidup, dia keluar dari itu permisalan simbolis. Tapi yang dimaksud di sini al-hayya itu ketaatan. Yukhrijul hayya minal mayyit, keluar ketaatan dari mayat. Mayat itu dosa. Bagaimana caranya dosa mengeluarkan yang hidup? Ya, kalau orang berdosa lalu dia masuk ke pintu istighfar dan plus taubat, maka dua pintu ini melahirkan sesuatu ketaatan yang hidup. Mengeluarkan ketaatan kan? Tapi orang yang yukhrijul mayyita minal hayy, dia mengeluarkan dosa dari ketaatan. Nih, dari ketaatan. Bagaimana maksudnya? Dia rajin taat kepada Allah, tapi diikuti riya, sum'ah, ujub, takabbur. Ngecek masing-masing kita. Tunjukkan pada diri kita mana amal kita yang bebas dari salah satunya ini. Bisa gitu. Kalau riya masih melibatkan orang lain, saya sholat, saya libatkan orang lain. Nah dia juga, ada dia kayak calon mertua, dia tak sembahyang. Maka kembali sini. Itu namanya riya. Riya itu dari kata ra'a, melihat. Ada orang lain yang menyaksikan melihat. Dan saya berharap mereka memuji saya. Itu dia. Kumpul itu amal saya. Atau selain riya sum'ah, dari kata sami mendengar. Saya salat supaya orang bilang, bagusnya salatnya itu. Orang supaya cerita, bagusnya salatnya Pak Ustaz. Tenangnya, tidak pernah karu-karu. Saya seperti itu mau dicerita sama orang itu oleh sum'ah. Itu masih melibatkan orang lain, tapi wujud tidak melihat bahkan orang lain. Biasanya kita wujud kalau kita lagi duduk, lalu kita malam minum, kita punya lakukan, lalu bilang, tadi malam doa sembahyang. Itu wujud namanya. Setelah merasa wujud muncul, maka dia sambungkan ibadahnya. Ini sama dari ketaatan muncul mayat. Jadi ketaatan yang dibarengi dengan riya, sum'ah, ujub dan takabbur disebut mayat. Sesuatu yang mati, yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Sebaliknya, dosa yang dibarengi dengan istighfar dan taubat itu justru yang dimaksud hidup. Dari
dua kasus ini, yang mana lebih mulia? Itu pertanyaan. Dari dua kasus itu yang mana yang mulia? Itu yang saya maksud tadi. Dalam taat, takutlah ke ini. Dalam taat, takutlah ke ini. Dalam taat, berharaplah untuk selalu ibadahnya itu rahmat Allah. Dalam dosa, berharaplah ampunan, istighfar dan taubat. Maka ini akan mengantar kepada ketaatan yang hidup, tapi ini akan mengantar amal menjadi maya. Terpahamkan ya Pak ya? Jadi khauf dengan tamak, takut dengan raja, tamak, rakus mesti seimbang. Baik dalam dosa maupun dalam taat. Al-Quran memberikan contoh keseimbangan. Indah sekali keseimbangan yang disebut Al-Quran ini. Dia bilang begini, Walladhi yurikumul barakah, dialah yang memperlihatkan kepadamu al-barq. Barq itu apa? Kilat. Apa bedanya? Kilat, petir, guntur, guru. Kilat, petir, guntur, guru. Apa bedanya? Yang mana duluan? Petir atau kilat? Kilat ya Pak ya? Kira-kira ada kilat kalau tidak ada petir? Tidak ada guntur? Ada kilat Pak? Hah? Tidak ada. Tapi kenapa kilat dulu yang sampai kepada kita? Karena dia perjalanan cahaya, sementara guntur perjalanan suara. Lebih cepat cahaya daripada suara. Maka menarik sekali di sini Tuhan menggunakan kata diksi al-barq, kilat. Karena itu yang pertama sampai kepada kita. Kecepatan cahaya jauh dibanding kecepatan suara. Petir menghasilkan suara, guntur menghasilkan suara, itu fenomena. Kilat cahaya itu lebih duluan sampai kepada kita sebagai efek dari petir. Maka Tuhan menggunakan al-barq. Itu yang pertama. Al-barq ini menghasilkan dua. Yang pertama, rasa takut. Coba Pak, lagi main bola, di hujan-hujan, lagi main bola di lapangan, tiba-tiba ada gemuruh, ada kilat, disusul dengan suara. Takut tak? Apa yang buat Bapak takut? Takut kena kesambar, kebakar. Ya dong? Tapi Tuhan bilang, khaufan wa tama. Kau takut, tapi pada saat yang bersamaan tidak terpisah juga kamu berharap. Apa yang diharapkan dari guntur dan kilat? Turunnya. Ini indah sekali Quran. Maka khauf dengan tama enggak bisa berpisah. Khauf datang, hadirkan tama. Tama datang, hadirkan khauf secara seimbang. Contohnya tadi, kilat, khauf, takut kebakar. Pada saat yang samaan kita berharap hujan datang. Maka Tuhan mengatakan wa yunsi as-sahabis sahabatika. Lalu kemudian dia menjadikan awan itu berat, mendung, lalu turunlah hujan setelah diterpa angin. Quran itu indah sekali, memilih diksi.
Kesimpulannya adalah mesti tergabung antara tamak dengan hawa. Mengharapkan takut sama Tuhan, tapi mengharapkan ujian. Itu ketamakan yang tamak positif yang pertama. Tamak positif yang kedua adalah berharap untuk digolongkan dalam orang saleh, kelompok orang saleh. Di sini disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq wa nasma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Dia bilang ini, mengapa kami tidak beriman kepada Allah? Wa ma ja'ana minal haqq, dan kebenaran yang telah datang kepada kami. Padahal kami sangat ingin wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumil zalimin, dan kami sangat berharap Tuhan memasukkan kami bersama golongan orang yang saleh. Jadi sebenarnya kalimat wa ma lana la nu'min, mengapa kami tidak beriman kepada Allah, maka saya ingin mengatakan tidak ada alasan orang untuk tidak beriman. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan orang untuk kafir kepada Allah. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan orang untuk tidak taat kepada Allah. Tidak ada. Di situ disebut wa ma lana la nu'min. Tidak ada alasan. Mengapa kami tidak beriman? Sementara kebenaran sudah datang, dan sementara kami ingin sekali berada dalam kebenaran supaya kami digolongkan orang saleh. Tidak ada alasan kami tidak beriman. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Mengapa kau tidak beriman? Karena ini, kamu benar, masuk surga. Tidak ada itu. Mengapa kau tidak beriman? Semua alasan yang kau mengatakan itu tidak akan pernah mendapatkan pembenaran. Itulah sebabnya orang nanti di akhirat berkata, kami sudah melihat kebenaran, kami sudah mendengarkan kebenaran. Karena itu Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Saya tidak akan pernah tidak beriman lagi. Kebenaran sudah kami saksikan. Itu. Tidak ada alasan untuk tidak beriman. Tidak ada alasan untuk tidak taat. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi tidak ada alasan untuk tidak iman, tidak taat. Tidak ada. Kenapa? Karena kebenaran sudah sangat nyata, tak terbantahkan, tak terbantahkan. Lagi pula kita ingin dimasukkan dalam kelompok saleh. Berharaplah Pak untuk jadi orang yang saleh. Yang mana di kota Bapak berharap jadi kaya atau jadi saleh? Selama ini Pak, selama ini yang sementara kenyataan bukan pilihannya dulu Pak, saleh kaya. Kaya yang saleh itu saya kasih pilih hanya dua Pak. Yang mana yang dibuat selama ini dorongan kita ingin sekali jadi kaya atau ingin jadi saleh. Kaya berarti kurang kita di sini. Kaya dan saleh itu juga taman itu, otomi kaya, otomi saleh. Tapi itu taman positif Pak. Itu taman positif. Saya ingin mengatakan selama ini daya
Bapak marah, bapak nikmati itu marah. Bapak sombong, bapak nikmati itu kesombongan. Bapak dipuji, bapak nikmati itu pujian sampai gede kepala, pecah di kepalanya. Yang kita disuruh tamat di sini menjadi orang. Bahkan saking tamatnya saya atas kesalehan, saya ingin mewariskan kesalehan itu kepada anak keturunanku. Pernah berpikir mewariskan kesalehan? Yang kita mau wariskan? Itu tuh ada doa itu. Pak Quraisy itu pernah bilang begini, kalau kamu tidak sempat berdoa karena sibukmu setelah salat, baca saja doa ini. Rabbana auzi'na an nashkura nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi zurriyyatina wa aslih lana fi zurriyyatina. Kesalehan ini aku ingin diturunkan kepada anak keturunanku. Apa yang membuat Nabi Ibrahim gelisah tidak punya anak? Karena tidak ada yang menyambung nanti kenabiannya, kesalehannya. Bukan karena butuh keturunan untuk hal-hal dunia, tidak. Untuk hal-hal materi fisik, tidak. Supaya disebut di keturunannya Nabi Ibrahim itu. Bukan itu. Dia butuh ada keturunan supaya kesalehan itu turun dan tersambung. Begitu juga Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria itu butuh sekali anak? Yang namanya kemudian Yahya, karena dia mau mewariskan kenabian dan kerasulannya kepada anaknya. Bukan yang dia mewariskan kekayaan. Setiap orang punya rezekinya sendiri. Tapi dalam konteks kesalehan itu mesti diusahakan diwariskan secara maksimal. Wa aslih lana fi zurriyyatina. Maka jadilah teladan kesalehan supaya anak-anak itu bisa melihat, maka dia diwariskan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Yusuf berdoa begini, tawaffana musliman wa akhlifna bi shalihin. Matikan aku dalam keadaan muslim, bangkitkan aku dalam kesan orang-orang saleh. Terdorong semua nabi minta jadi saleh, Pak. Semua nabi minta jadi saleh. Di Quran contohkan nabi-nabi yang minta jadi saleh, tapi seluruh nabi minta jadi saleh. Maka saya berkesimpulan, kesalehan pakaian kenabian. Kesalehan pakaian kenabian. Maka pakailah. Kesalehan pakaian kenabian, maka pakailah. Ambillah, jadikan pakaian. Pertanyaannya, apa sekarang kita sudah saleh? Yang dibilang sudah. Kita berharap jadi saleh. Kalau kita belum jadi saleh, paling tidak kita suka berkumpul dengan orang-orang saleh. Itu Pak. Paling tidak. Kalau nanti di akhir kita dikategorikan belum saleh, tapi malaikat bilang, nah suka kita berkumpul itu Tuhan dengan orang saleh. Tak ada dimasuk, tak ada dimasuk pasien. Jadi saleh. Ini tempat berkumpul orang-orang saleh. Maka saya selalu berpikir, saya mungkin kolot orang yang berpikir kayak saya tidak pernah bercita-cita ke Bali, enggak. Karena bagi saya Bali bukan tempat berberkah. Tapi saya tidak larang
keluarga mau kembali silahkan. Dan satu saja yang untuk ke ATI. Tapi yang saya termasuk orang yang pernah bercita-cita ke tempat karena bagi saya ada tempat berberkah, ada waktu berberkah. Ini yang harus diburu, tempat berberkah dengan waktu berberkah. Tidak bisa ini hanya satu kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Saya kira cukup ya, Pak. Kita akan lanjutkan. Tapi saya anggap ini selesai. Nanti mungkin beberapa kapan-kapan akan kembali ke sini. Tapi nanti akan saya bahas tafsir surah Al-Fatihah dengan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Pada suatu waktu akan kembali ke pembahasan ini kalau dia terkait. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak karena saya nggak bisa tinggal gabung minum-minum ini karena saya ada acara di Unhas dan harus ada di lokasi sekitar jam tujuan.